1. Konferensi Inter-Indonesia. Teman-teman tahu nggak sih apa itu konferensi Inter-Indonesia? Konferensi Inter-Indonesia merupakan konferensi yang diadakan antara Indonesia dan BFO. Konferensi Inter-Indonesia ini bertujuan agar tercapai kesepakatan bersama antara Indonesia dan kumpulan negara bagian dalam menghadapi KMB. Ayo, ada yang tahu nggak konferensi Inter-Indonesia terjadi sebanyak berapa kali? Ada berapa, Kakak? Konferensi Inter-Indonesia 1 terjadi pada tanggal 19 sampai 22 Juli tahun 1949 di Kaliurang, Yogyakarta. Konferensi Inter-Indonesia ini dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dan membahas pembentukan Republik Indonesia Serikat dan Angkatan Perang RIS atau yang disingkat dengan APRIS. Sedangkan untuk Konferensi Inter-Indonesia 2 terjadi pada tanggal 31 Juli hingga 3 Agustus 1949 di Jakarta. Konferensi Inter-Indonesia 2 ini dipimpin oleh Sultan Hamid II dan membahas tentang persiapan bersama dalam menghadapi Konferensi Meja Bundar atau disingkat dengan KMB. 2. Konferensi Meja Bundar. KMB adalah singkatan dari Konferensi Meja Bundar. Apa itu Konferensi Meja Bundar? Konferensi Meja Bundar adalah upaya diplomasi yang berhasil membebaskan Indonesia dari Belanda. KMB digelar di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Sebelum KMB digelar, sudah ada beberapa perjanjian yang dilakukan, seperti Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946, Perjanjian Renville pada tahun 1948, dan Perjanjian Ronoyen pada tahun 1949. KMB digelar berdasarkan salah satu kesepakatan yang ada di dalam Perjanjian Ronoyen. Tujuan Konferensi Meja Bundar adalah untuk menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda seadil dan secepat mungkin. Bangsa Indonesia menginginkan kedaulatan yang sungguh penuh dan gak bersyarat kepada negara Indonesia Serikat sesuai dengan pokok-pokok persetujuan Renville. Hasil Konferensi Meja Bundar. Pada tanggal 2 November 1949 tercapailah sebuah persetujuan Konferensi Meja Bundar dengan hasil berupa Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dalam uni itu, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama. Kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat. Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar hutang-hutang Hindia Belanda sebelum tahun 1949. Masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Dampak Konferensi Meja Bundar. Dari KMB ini, Indonesia akhirnya mendapatkan kedaulatannya. Acara penyerahan kedaulatan berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan penandatanganan naskah, penyerahan kedaulatan berlangsung di 2 kota, yaitu Amsterdam dan Jakarta. Di Amsterdam, penyerahan kedaulatan ditangani oleh Ratu Juliana dan Muhammad Hatta. Sementara di Jakarta, naskah ditangani oleh A.H. Loving dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Insinyur Soekarno menjadi presiden dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Kabinet Republik Indonesia Serikat merupakan persekutuan dengan Kerajaan Belanda dibentuk. Bentuknya seperti Republik Federasi Berdaulat yang terdiri dari 16 negara bagian. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan tentang Konferensi Meja Bundar. Semoga mudah dipahami ya. 3. Pembentukan Republik Indonesia Serikat atau disebut dengan RIS. Apa itu RIS? Pembentukan RIS merupakan wujud kesepakatan antara Belanda, Indonesia, dan Bijenkorps for Federal Overleg atau disebut dengan BFO dalam Konferensi Meja Bundar. RIS diketuai oleh Insinyur Soekarno-Hatta dan Perdana Menterinya Dr. Andes Muhammad Hatta. RIS terdiri dari 7 negara bagian dan 9 negara otonom. 7 negara bagiannya meliputi 1. Negara Republik Indonesia Serikat, 2 negara Jawa Timur, 3 negara Sumatera Selatan, 4 negara Sumatera Timur, 5 negara Pasundan, 6 negara Madura, dan 7 negara Indonesia Timur. 9 daerah otonomnya meliputi 1 daerah Banjar, 2 Kalimantan Timur, tidak termasuk bekas wilayah Kesultanan Pasir, 3 Jawa Tengah, 4 Belitung, 5 Kalimantan Barat, 6 Riau, 7 Kalimantan Tenggara, 8 Bangka, dan 9 Dayak Besar. Nah, kita masuk ke latar belakang RIS. Agresi militer Belanda kedua berada di Yogyakarta. Agresi militer ini mengakibatkan Belanda memperoleh kecaman dari beberapa pihak,
Salah satunya Amerika Serikat yang memberikan ancaman bahwa Amerika akan menghentikan segala bantuan yang diberikan. Oleh sebab itu, dibuatlah perjanjian Roem-Royem pada tanggal 7 Mei 1949. Kapan dan di mana kedaulatan RIS diakui? Kedaulatan RIS diakui pada tanggal 27 Desember 1949. Negara RIS terbentuk dari hasil keputusan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Nah, Republik Indonesia Serikat ini memiliki konstitusi, yaitu Konstitusi RIS. RIS berakhir pada tanggal 17 Agustus 1950. 4. Pengakuan kedaulatan. Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda ditandai penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia yang dilakukan di Belanda dan Indonesia. Penyerahan kedaulatan Indonesia dan Belanda ditandai oleh penandatanganan akta penyerahan dan pengakuan kedaulatan dalam sebuah upacara di ruang tahta Istana Kerajaan di Amsterdam pada 27 Desember 1949. Tokoh yang terlibat pada penyerahan kedaulatan di Belanda yaitu Muhammad Hatta dan Ratu Juliana. Sedangkan penyerahan kedaulatan di Indonesia ditandai dengan penandatanganan naskah di pengakuan kedaulatan Istana Koningsplein. Tokoh yang terlibat yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Antonius Hermanus Johannes Loving. Dalam proses itu dilakukan upacara penurunan bendera merah putih biru diiringi lagu kebangsaan Belanda berjudul Wilhelmus. Dilanjutkan pengibaran bendera sang merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Kemudian Indonesia mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Pengakuan pertama dari negara-negara yang bergabung dalam Liga Arab antara lain Mesir, Suriah, Lebanon, Saudi Arabia, Afghanistan, dan lain-lain. Belanda tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Mereka hanya mengakui momen 27 Desember 1949. Namun, bagi bangsa Indonesia, keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terhitung sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan alasan, saat itu bangsa Indonesia tidak menghadapi penjajahan Belanda, melainkan penjajahan Jepang, karena sebelumnya Belanda sudah kalah dan menyerah pada Jepang. Oleh sebab itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia mutlak atas usaha bangsa Indonesia sendiri. Rolling action. 5. Kembali ke negara kesatuan. Tanda-tanda kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik mulai terlihat pada tahun 1944. Kekalahan Jepang ini diakibatkan karena Amerika Serikat mampu mendesak angkatan laut Jepang di kawasan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut membuat Jenderal Kinaiki Kaiso memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia pada bulan September 1944. Setelah penandatanganan KMB, Indonesia banyak mendapat pengakuan kedaulatan dari lain, terutama negara-negara Asia Afrika yang pernah turut merasakan pahitnya penjajahan. Negara-negara yang pertama kali mengakui kedaulatan Indonesia adalah Mesir, India, Suriah, Arab Saudi, Afghanistan, dan Lebanon. Walaupun telah diakui banyak negara, pihak Belanda sendiri tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi pada tanggal 27 Desember 1949. Republik Indonesia Serikat terdiri atas 6 negara bagian bentukan Belanda dan daerah-daerah berstatus otonom. Hasil KMB banyak menimbulkan kekecewaan di kalangan bangsa Indonesia. Mereka mulai menuntut ingin bergabung dengan Republik Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1950, dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang mengatur tentang penggabungan antara suatu negara atau daerah karena keinginan rakyat. Pada 22 April 1950, negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat hanya tersisa Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Setiap negara bagian yang tersisa pun memiliki keinginan yang sama untuk bergabung dengan Republik Indonesia, membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 19 Mei 1950, tercapai kesepakatan bersama antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno menyampaikan isi piagam persetujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sidang parlemen dan senat RIS. Pada 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno mengumumkan pembubaran RIS dan kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dengan demikian, perjuangan bangsa Indonesia pun telah berhasil mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Terima kasih.